Kali ini saya pengen banget berbagi tips untuk teman-teman semuanya yang ada keinginan untuk memulai bisnis konveksi tapi bingung gitu. Tapi bingung gimana nih caranya untuk memulai bisnis konveksi, apakah langsung beli alat-alat konveksi? Saya akan sedikit memberikan tips ya, bagaimana sih sebaiknya ketika teman-teman mau membangun bisnis konveksi supaya startnya itu juga tidak terlalu berat, baik dari sisi pikiran, yang kedua adalah baik sisi modal, itu biar tidak terlalu berat, itu bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didit atau Aditya Setiawan Putra, tapi biasa dipanggilnya Didit ya. Saya adalah pemilik dari Konveksi Tambang Yogyakarta. Konveksi Tambang Yogyakarta itu adalah perusahaan konveksi yang bergerak di bidang uniform ya. Kita kebanyakan seragam, tapi bukan seragam sekolah, melainkan seragam-seragam kerja. Itu yang paling banyak kita kerjakan. Seragam kerja, seragam untuk universitas, kebutuhan universitas, untuk organisasi, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya pengen banget berbagi tips untuk teman-teman semuanya yang ada keinginan untuk memulai bisnis konveksi tapi bingung gitu. Tapi bingung gimana nih caranya untuk memulai bisnis konveksi, apakah langsung beli alat-alat konveksi atau menjalin pasar, membangun pasar, menjalin mitra, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya akan sedikit memberikan tips ya, bagaimana sih sebaiknya ketika teman-teman mau membangun bisnis konveksi supaya startnya itu juga tidak terlalu berat, baik dari sisi pikiran, yang kedua adalah baik sisi modal, itu biar tidak terlalu berat, itu bagaimana. Baik teman-teman, yang pertama adalah teman-teman harus kenal betul produknya. Ini maaf ya, saya pakai kerangka supaya urutannya itu nggak salah gitu ya. Jadi teman-teman harus kenali produk. Kalau di konveksi kan ada banyak tuh produknya tuh, kaos, kemeja, jaket, topi, atau banyak lainnya. Produk konveksi yang lain itu masih banyak. Kalau yang saya sebutin itu yang kita bikin ya, konveksi tambang bikin, KTJ bikin, itu ini yang saya sebutin tadi, kaos, kemeja, jaket, topi, nah itu yang kita bikin. Nah, teman-teman harus kenal betul produknya. Kalau kaos itu bahannya apa aja, sablonnya apa aja, kalau kemeja itu bordirnya bagaimana, jahitannya seperti apa. Jadi harus tahu ya, kalau bahasa kerennya mah product knowledge. Jadi detail dari produk itu kita harus paham. Lalu yang kedua adalah tentukan target pasar teman-teman. Jadi setiap konveksi itu belum tentu sama target pasarnya ya. Seperti di Jogja ini banyak banget konveksi ya. Saya juga kenal baik dengan teman-teman konveksi di Jogja. Jadi kadang target pasar antara satu dan yang lain itu berbeda. Kalau saya seperti yang saya bilang tadi, bahwa target pasar saya adalah perusahaan, terus organisasi kampus, kemahasiswaan, terus organisasi-organisasi umum yang ada yang non formal seperti komunitas, terus klub-klub motor, apapun itu yang masih butuh seragam gitu. Nah, itu adalah sasaran pasar saya dan konveksi tambang. Ada teman-teman lain yang sasarannya adalah sekolah. Jadi mereka bikin untuk seragam-seragam sekolah, itu ada juga. Jadi beda-beda memang teman-teman. Ada yang brand, jadi konveksi yang nyasarnya ke branded. Jadi dia bikinin produk-produk yang dijual oleh brand-brand tertentu gitu ya. Jadi harus tentukan target pasarnya mau di mana. Yang ketiga adalah menjalin banyak mitra produksi. Kenapa saya bilang kok banyak? Kenapa mas kok banyak? Karena namanya kita belum ada produksi ya. Kita belum ada produksi sendirian, masih awal tuh, belum punya produksi sendiri. Jangan pada satu tempat. Kenapa? Kadang kan kita di satu tempat kan belum tentu cocok ya, belum tentu cocok. Jadi kalau di yang satu nggak cocok ya kita bisa pindah ke satunya. Mungkin di satu tempat ini cocok untuk produk X ya, jenis kaos misalkan. Untuk produk jenis kemeja saya kurang cocok di sini, jadi kita pindah ke tempat satunya gitu. Atau yang satunya overload, kita bisa pindah di C. Kalau tadi A, B, C, nah kita pindah di C bisa gitu. Jadi
AB overload semua, kerjaan kita udah masuk atau dia udah dipenuhi oleh kerjaan mereka sendiri, kita bisa pindah ke C atau ke D dan seterusnya. Jadi sebenarnya dunia awalan untuk mengawali usaha konveksi itu justru peluangnya besar karena kapasitas produksi kita itu tidak terbatas selama kita bisa menjalin kerjasama dengan banyak mitra. Tentu kita harus kualitatif ya, maksudnya apa sih? Sangat mengkualifikasikan gitu loh. Jadi menyaring gitu loh. Nah, bahasa ini sulit ya. Menyaring mitra-mitra yang akan bekerja sama dengan kita. Dengan kita sudah mengenali produk kita, kita bisa tahu bahwa oh mitra ini cocok nggak sih sebenarnya untuk kerjasama dengan kita. Kita kan bisa lihat sampel-sampel mereka, apa SOP ketika kita mau order ke sana itu bagaimana, itu kan kita bisa nilai dari situ. Jadi ada 3 ya. Terus yang keempat adalah bangun pelanggan teman-teman. Jadi ketika kita sudah kenal produk kita, tentukan target pasar kita, sudah punya mitra konveksi yang banyak, kita bangun pelanggan. Orderan datang dari pelanggan A, kita servis yang baik ya, kita layani dia dengan baik, sebaik mungkin gitulah. Kita bikinin produknya yang rapi, yang bagus, yang sesuai dengan permintaan dia. Kita bangun pelanggan teman-teman, dari pelanggan 1 nanti tambah jadi 2, tambah jadi 3, tambah jadi 4. Lama-lama kan banyak pelanggan kita. Sebuah bisnis yang sustain ya, yang bertahan dengan baik, berkembang dengan baik, itu biasanya pelanggannya banyak. Jadi dia orang yang sudah cocok sama dia itu banyak gitu loh. Nah, kalau kita mau kedepannya mau bagus ya kita harus bangun pelanggan satu-satu ya. Terus yang kelima adalah bangun produksi sendiri. Jadi ketika kita sudah menjalani mitra dengan banyak mitra konveksi, terus pelanggan akhirnya kebentuk ya, pelanggan dari 1 sampai mungkin ratusan pelanggan kita akhirnya setiap bulan itu order ke kita. Nah, sudah saatnya, atau kalian nanti bisa tentukan sendiri saatnya berapa. Saatnya kapan dengan parameter misalkan kuantiti produksi selama 1 bulan. Oh, sudah melebihi 1000 pieces atau 1000 lembar baju atau 1000 buah baju ya, terserah kalian menyebutnya angkanya apa, satuannya apa. Nah, kalian tentukan ya, teman-teman tentukan sendiri bahwa saya akan membuka ini ketika saya sudah stabil, misalnya selama 3 bulan pertama teman-teman sudah produksinya stabil di angka 3000 pieces misalkan. Nah, langsung buka sendiri. Kan sudah sambil belajar juga selama tadi di bermitra itu kan sudah sambil belajar dan lain-lain. Jadi sudah saatnya mandiri untuk membuka produksi sendiri. Namun ketika kita memiliki produksi sendiri, bukan berarti kita sudah tidak bermitra lagi dengan mitra-mitra konveksi sebelumnya. Ya, tetap jalin komunikasi, jalin silaturahmi. Kalau bisa malah orderan kita full, kita tetap bagi ke mereka. Karena yang namanya konveksi itu kadang orderannya banyak datang secara tiba-tiba ya. Tiba-tiba bulan ini ada orderan 10.000 potong baju gitu ya, yang harus di deadline, yang konsumennya minta deadline selama 1 bulan atau 1,5 bulan. Mungkin kapasitas kita saat ini belum mampu ya. Nah, disitulah kita, saya punya mitra, saya punya rekanan, jadi kita langsung share ke mereka. Itu teman-teman semuanya, bagi yang mau mulai usaha konveksi, intinya jangan bimbang, jangan ragu. Mau memulai usaha apapun, take action ya, langsung action saja. Nanti learning by doing ya, belajar sambil melakukan sambil belajar gitu. Sukses untuk kita semua. Salam dari kami, Konveksi Tambang Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.